Saudara, kita membahas tentang ukupan. Ukupan itu pembakaran, di mezbah ada tempatnya pembakaran, dan pembakaran itu biasanya ada kemenyannya, dan itu menimbulkan asap, dan asap itu menimbulkan bau-bauan harum, semerbak untuk memenuhi ruangan dan mezbah, sehingga itu memberikan suatu gambaran doa ke atas. Seperti di zaman-zaman dahulu dan sekarang masih ada di beberapa gereja yang kita jumpai di Kristiani. Ya, dan ini merupakan simbolisasi, dan ini bagaimana doa-doa umat dilayangkan ke Tuhan. Hadirat Tuhan nyata dan persembahan dalam pujian dan penyembahan itu betul-betul terasa khusyuk. Itu namanya ukupan. Dupa, pedupaan, ukupan, bara yang menyala, di atasnya ada kemenyannya. Karena kemenyan itu harum wangi baunya, aromanya. Nah, itu yang menimbulkan suatu suasana seperti aromaterapi. Nah, dalam doa pun bisa menghubung tinggi dengan itu. Dan ingat pada zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu, 3 orang majus datang menyembahnya, mempersembahkan kemenyan, mur, dan emas. Nah, itu saudara. Dan jangan dikira di umat Kristiani itu tidak ada. Memang ada yang tidak memakai. Tetap ada yang memakai. Kita tidak menyebut golongannya ya, karena ini ada yang memakai, ada yang tidak. Nah, saudara, sekarang kita membaca di dalam kitab Keluaran di mana ada tentang ukupan yang kudus itu, yaitu di dalam Keluaran 30 ayat 34. Jadi konteksnya adalah pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan padang gurun. Di situ mereka dididik, digembleng Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan yang kudus, bahwa Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kudus. Dengan segala perintah yang diberikannya itu mendidik, menggembleng mereka. Di dalam Keluaran 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian dia ini, getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian ini serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami murni kudus. Sebagian dari ukupan itu harus kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, dan haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi betul-betul ini suatu kondisi yang harus betul dikhususkan, dikuduskan, dan karena itu memang kudus, maha kuduslah Tuhan di tempat pertemuan, di kemah pertemuan itu. Pertemuan itu bukan pertemuan orang rapat ya, tetapi pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan, di mana di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Dan dalam persembahan itu, dalam doa-doa harum, wangi, dengan tadi disebut wangi-wangian, yaitu getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian, serta kemenyan yang tulen. Masing-masing sama banyaknya. Ya, dicampur rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Digarami, murni dan kudus. Nah, dan itu digiling sampai halus, lalu diletakkan di hadapan tabut perjanjian, yaitu tempat 2 loh batu firman Tuhan, 10 perintah Allah itu diletakkan di kotak yang diusung di atasnya, ditutup, lantas ada kerubium, patung kerubium menghadapnya dari malaikat, ya, kerubium malaikat menghadapnya, menyembahnya itu sebagai firman Tuhan, sebagai perintah Allah, perjanjian Allah dengan manusia, dengan 10 hukum Allah yang kita kenal sebagai 10 hukum Taurat itu, 10 hukum Allah pada zaman perjanjian lama. Nah, itu di mana aku bertemu di dalam engkau, di kemah pertemuan itu. Dijelaskan di sini tadi kan, kemah pertemuan itu tempat Tuhan bertemu dengan manusia. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran seperti itu, jangan kamu buat bagi kamu sendiri. Jangan, tidak dibuat untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, bahkan orang yang menghirup saja baunya, aromanya itu harus dilenyapkan, dibunuh, dibinasakan. Nah, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini semuanya mendidik kita pada saat ini dengan berbagai aliran yang masih ada, yang melakukan pedupaan semacam ini, ukupan semacam ini, itu adalah hubungan dengan Tuhan juga. Dan yang tidak memakai semacam ini pula, ini juga tetap dalam hubungan dengan Tuhan juga, bahwa ada yang menganggapnya ini simbol dan ada yang tetap memeliharanya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan suatu kondisi yang betul sakral dalam pemujaan pada Tuhan. Nah, saudara bisa melihat, untuk itu tidak perlu menghakimi satu gereja dengan gereja yang lain, menganggap gerejanya paling hebat, paling benar, lantas ternyata sering sekali membicarakan dalam tanda petik negatif dari gereja lain yang melakukan ukupan, melakukan masih mistis, masih penyembahan yang seperti penyembahan berhala dan sebagainya. Tapi ternyata tidak pernah berkunjung ke gereja itu. Nah, ini semuanya akan sangat penting ditekankan pada saat ini.
Cobalah mengerti tentang gereja yang lain yang masih melakukan hal ini, kekudusan ini. Ini semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak pernah berkunjung, bagaimana bisa memahami? Nah, selain itu, ini adalah dalam praktek bergereja antar denominasi yang berbeda, sehingga kita tahu yang sini masih memakai ukupan kudus, yang sana tidak, dan lain sebagainya. Karena sudah digenapi oleh salib Kristus, tetap kita dapat memahami bahwa esensi dari semuanya ini adalah apa di sini tadi, saudara? Kekudusan Tuhan Maha Kudus. Ini semuanya bukan untuk kepentingan manusia. Ini semuanya bukan untuk nafsu manusia yang mengedepankan egosentrisnya, kekuatannya, keluhurannya, kebaikannya, kesuciannya, kekudusannya, kehebatannya, kesaktiannya, dan kebesaran manusia. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan bahwa ini untuk kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kekudusan Tuhan, kemahakudusan Tuhan. Artinya apa? Manusia itu, sekudus-kudusnya manusia, itu adalah tidak ada artinya. Dan yang kudus hanya Tuhan. Sebenar-benarnya manusia, hanya Tuhan yang benar. Sehebat-hebatnya hanya Tuhan. Manusia yang sesuci-sucinya, yang katakanlah tidak berdosa, itu tetaplah manusia yang berdosa. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa adalah dosa. Sehingga kita tidak perlu memegahkan diri dengan kita mengatakan kalau sudah dibaptis ulang akan tidak berdosa lagi. Dosa kecil, dosa besar akan sama saja. Kalau sudah dibaptis ya manusia tetap bisa berdosa. Tetapi dosanya itu diampuni oleh Tuhan ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dosanya yang masa lalu, dosanya sekarang, dosa yang akan datang diampuni oleh Tuhan. Karena dosa kecil dan dosa besar itu tidak ada. Yang ada adalah dosa. Bahwa kemuliaan kita berbuat baik itu tetap tidak ada. Artinya bahwa kita itu sebetulnya 100% tergantung kepada Allah yang Maha Kudus. Kita sangat tergantung kepada Allah yang Maha Kudus. Bukan karena upaya kita, bukan karena jerih lelah kita, bukan karena keperkasaan kita, kepintaran kita, kepandaian kita, dan sebagainya. Bahkan menghirup ukupan tadi, aroma ukupan yang harum itu sendiri harus dilenyapkan pada saat dulu itu. Artinya apa? Mengambil kemuliaan Tuhan itu tidak benar. Bahkan itu dinyatakan pada zaman Musa, di dalam zaman perjanjian lama itu harus dibinasakan. Mencuri kemuliaan Tuhan itu berdosa dan hukumannya adalah mati. Nah, orang yang kelihatannya suci, ternyata dia mencuri kemuliaan Tuhan, hukumannya apa, saudara? Mati. Nah, ini tafsir interdenominasi. Saya tidak menghakimi gereja yang mempunyai pemahaman berbeda dari yang saya sampaikan saat ini, dari gereja yang lain. Gereja Anda, gereja saya, gereja orang yang berbeda, gereja tetangga, dan sebagainya. Semuanya tentu mempunyai pemahaman yang pasti Yesus Kristus menjadi pusat dari kekudusan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan bila di situ ada Yesus Kristus itu, sebenar-benarnya doktrin di gereja itu, sesalah-salahnya doktrin di gereja itu, kiranya kalau kita kembali kepada Alkitab, pasti ada pembaharuan budi, pembaharuan pengertian, pembaharuan iman, pembaharuan segala-galanya di dalam kekudusan kemahakuasaan Tuhan. Jadi dengan adanya perbedaan antar doktrin dari gereja satu dengan yang lain, sebetulnya semuanya mesti dikembalikan kepada Alkitab. Dan pada saat ini bukankah saya baca dari Alkitab? Kalaupun tafsirannya seperti itu, mungkin Anda tidak setuju, tidak membenarkan. Tapi ini kan dari Alkitab juga. Semuanya kembali ke Alkitab. Dan oleh sebab itulah kita belajar Alkitab.